betul. Oke, sama aku juga penasaran sih Bang. Berarti Bang belajar bahasa Rusia juga Bang? Oh, belajar bahasa Rusia. Itu ketika waktu baru belajar itu Bang kapan mulai belajar bahasa Rusia Bang? Saya mulai belajar tahun kemarin. Ya baru Tahun setahunan kemarin, lah. 1 tahun. Nah, setahun. Itu ada Jadi, kesulitan nggak sih Bang? Kayak transisi dari bahasa oh, Inggris ke bahasa Rusia. nah, jadi gini ya. Karena mungkin saya udah lama di kursusan bahasa ya, udah ngelola ini itu dan sebagainya. Saya tahu nih ketika kita mulai belajar bahasa itu kita mulai dari mana, saya tahu di situ. Nah, mungkin kita mulainya dari beberapa vocab-vocab yang penting yang digunakan harus kita hafal semua. Ya memang setelah itu memang bagus akselerasi kita buat belajar tambah enak gitu. Jadi kesulitan pertama ya mungkin kalau belajar bahasa Rusia mungkin di alfabet ya. Alfabetnya kan agak beda tuh. Ada beberapa alfabet yang kadang sekarang nih ketika saya nulis pakai huruf Latin biasa kadang sering kebalik. Kayak H dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kalau di Rusia N ya. Jadi kalau M dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di Rusia nyebutnya T. Jadi kadang-kadang sering kebalik-balik di situ. Tapi ya di situlah prosesnya. Mungkin kita anak muda dan masih muda di situ, kita masih punya daya tampung atau kapasitas untuk belajar itu harus dimaksimalin. Jadi jangan sampai kita nunggu terus yang di lain sisi. Ya saya ngerasakan tambah lama, tambah tua dan sebagainya memang belajar itu tambah sulit karena udah banyak prioritas, terus juga kesehatan kadang-kadang itu yang buat kita terhambat untuk belajar. Jadi buat teman-teman semua ya, dan saya juga sebenarnya juga ngerasa juga masih muda di situ. Ayo kita bareng-bareng di situ selagi masih semangat, masih seger kayak gini nih, dimaksimalin aja untuk bisa belajar macam-macam bahasa di situ. Oke. Berarti tadi yang aku tangkap juga Bang, mungkin selain manfaat-manfaat tadi juga ketika kita udah menguasai satu bahasa nih kayak bahasa Inggris, ketika kita mau Hmm. belajar bahasa lain juga mungkin bakal lebih mudah juga ya Bang. Karena kayak mungkin kita Iya, bisa pakai logika yang sama nih ketika belajar ya dengan bahasa patternnya lain sama. gitu kan. Ya, Patternnya ya patternnya sama. betul-betul. Kayak kita Belajar bisa bahasa itu hampir menghasilkan sama. pattern. Betul-betul. Ngomongin bahasa-bahasa asing nih Bang. Jadi kan kalau kayak sekarang tuh udah ada yang namanya Google Translate gitu kan Bang. Yang pasti Hmm. kita semua pernah pakai lah gitu kan. Dan kayak apalagi kayak mahasiswa gitu. Kayak kami di HI gitu kan Bang. Kan kalau jurnalnya rata-rata bahasa Inggris. Jadi ya juga kadang kalau males baca gitu pakai Google Translate gitu. Kayak cara singkatnya lah gitu. Meskipun Google Translate kadang nggak terlalu memuaskan hasilnya tapi kayak progresnya itu udah kelihatan lah gitu dari mungkin dari tahun 2014 2015 lalu sampai sekarang tuh kan makin canggih gitu kan kayak makin smooth juga translatannya. Nah, ketika udah ada teknologi semacam Google Translate Bang atau yang mungkin juga ke depannya itu bakal semakin canggih lagi, itu kenapa kita harus tetap belajar bahasa Inggris Bang ketika udah ada tools yang bisa ngebantu kita gitu? Ya. Mungkin sense ya. Sense ini suatu yang mahal menurut saya. Mungkin suatu hari kita dipermudah tanpa belajar bahasa, kita juga udah ada bisa pakai HP, langsung translate yang ngomong bolak-balik, langsung ngomong. Tapi sense dengan bahasa yang sama, dengan komunikasi dalam satu waktu itu yang mahal sebenarnya. Jadi bahasa itu kan fungsinya bagaimana memahami satu sama lain kan, bukan hanya mencapai apa ya, mengantarkan informasi aja itu belum cukup ketika kita bertanya makna bahasa itu apa di situ. Nah, itu alasannya kadang di situ situasi yang sudden dan situasi yang mengharuskan kita untuk melakukan lobbying dan sebagainya, kita menggunakan translate dan seperti Google Translate dan sebagainya, kadang bukan suatu yang tepat juga di situ. Walaupun suatu hari Google Translate di situ udah benar-benar matang ya dengan grammarnya dan sebagainya di situ, tapi bukan salah satu modal di situ yang buat kita bisa bagus dalam bernegosiasi, kita bagus dalam berkomunikasi dan sebagainya ketika kita hanya menggunakan Google Translate tersebut di situ. Ya, tapi sampai saat ini yang saya lihat dari Google Translate di situ juga masih belum sempurna di situ. Nah, contohnya banyak grammatical error yang ya, sampai saat ini belum bisa diatasi oleh Google Translate. Karena makna yang pengen kita sampaikan seperti ini, yang dipikiran Google Translate seperti ini.
Jadi kan nggak bisa nge-transfer semua yang ada di kepala manusia yang bisa langsung diubah 100% dengan apa yang dipikirkan Google Translate juga di situ. Itu alasannya kenapa enggak kita juga harus belajar bahasa di situ. Kan kita juga nggak mau juga kan kita nge-translate sesuatu, saya mau bilangnya tangan saya nggak nyampe nih, saya bilangnya my hand is not until, gitu kan. Lucu. Terus badanku nggak enak nih, gue bilangnya my body is not delicious kan. Kan kadang-kadang lucu, kadang-kadang apa yang ada di Google Translate di situ. Nah itu alasannya ya kalau bisa kita harus belajar sendiri untuk bisa nge-translate apa yang ada di kepala kita dengan makna yang bakal kita sampaikan kepada lawan bicara kita tentunya di situ Bang Hafiz. Sangat apa sih bang, sangat strong tadi yang abang bilang gitu kan, bahwasanya karena secara nggak langsung tadi abang kan bilang bahwasanya memang bahasa Inggris itu nggak cuma gramatikal aja gitu kan, nggak cuma soal gramatikal, tapi itu juga soal sense gitu kan, karena Sense. meskipun Anak mungkin HI paham gramatikal lah itu. Iya, anak HI paham lah itu masalah diplomasi ya. Ya karena saya juga di betul tahun betul 2019 saya kerja di UN Habitat di situ. Jadi saya ngerasain nih sense dari ketika Obama ngomong di depan, sense ketika David Cameron ngomong di depan dan sebagainya. Dalam pemilihan kata mereka itu soft sekali, nggak bisa bulat-bulat semuanya kita gunakan di situ. Contohnya dari simple ya deh. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita bilangnya I think, ya enggak. Saya pikir bahwasanya I think that bla 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 gitu kan. Tapi dalam bahasa HI, dalam bahasa diplomasi, di situ kita nggak bisa menggunakan I think. Mungkin lebih soft. As far as I know, as far as I'm concerned, I certain that bla bla bla. Jadi berbeda di situ bahasa orang diplomat dengan bahasa yang kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari di situ. Dan sampai saat ini Google Translate belum bisa mengakomodir hal-hal yang semacam itu di situ. Nah, itu alasannya kenapa sense belajar bahasa khususnya untuk anak HI di situ juga harus memiliki tingkatan pemilihan kosakata yang juga lebih high level di situ dalam bernegosiasi dan dalam berdiplomasi tentunya di situ Bang Hafiz. betul betul bang, karena kayak setahu aku juga bahasa Inggris itu kan kayak ada tingkatan-tingkatannya gitu kan bang, ada kayak bahasa formal, bahasa yang dipakai di profesional, dan Iya, bahasa betul. hari-hari gitu kan, ada bahasa pasarannya juga, jadi memang Iya. sense itulah yang mungkin nggak bakal bisa dimiliki sama teknologi atau robot kayak Google Translate Iya, sampai betul. kapanpun bang ya. Betul betul. Karena Betul. mungkin gramatikal bisa semakin sempurna, tapi sense itu cuma dimiliki sama manusia gitu ya bang. Betul, Iya. menarik sih bang. Nah pertanyaan aku berikutnya nih bang. Abang kan sekarang kayak udah tamat dan lagi lanjut studi S2 kan bang. Nah selama pengalaman abang, ada nggak sih bang kayak misalnya manfaat langsung yang mungkin bisa abang cerita atau abang sharing ke kami tentang terkait dengan penguasaan bahasa Inggris itu bang. Jadi kayak ada nggak sih manfaat konkret bahasa Inggris di selama abang menjalani kuliah atau pasca kuliah yang abang rasakan yang bisa abang bagi gitu bang ke aku dan juga mungkin teman-teman audiens. Ya. Jadi seperti ini. Orang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang punya banyak uang. Lo mau masuk instansi ini, lo mau kerja di sana, lo mau sekolah di sini, kalau lo punya banyak uang, lo bisa masuk apa aja di situ. Ya, jangan nggak munafik lah ya, bisa masuk ini bisa gitu ketika kita punya banyak uang. Orang yang punya banyak uang bisa dikalahkan sama orang yang punya banyak relasi dan koneksi di situ. Dan koneksi dan relasi yang saya dapatkan ini adalah ketika saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa sampai di UN Habitat di situ bukan semerta saya pintar, bukan apa ya, bukan sesuatu yang mungkin menganggap orang wah cerdas ya tesnya gimana gini gitu, bukan. Ya karena saya bisa bahasa Inggris dan saya bisa berdiplomasi dan ngobrol sama orang di situ yang saya diajak di bagian tersebut di beberapa proyek-proyek UN Habitat di situ. Nah, dari relasi dan koneksi itu yang dapatinnya itu pastinya dengan bahasa di situ. Tentunya bukan bahasa Inggris di situ. Nah, hal itu atau pengalaman seperti itu yang membuat saya bisa mendapatkan akselerasi yang bagus dalam dunia karir saya di situ. Walaupun semuanya dimulai hanya dengan sebagai pelajar di Pare Kampung Inggris di situ. Dari pelajar ningkat dikit sebagai pengajar, dari pengajar ningkat dikit
menciptakan sebuah kurikulum untuk belajar bahasa Inggris, dari situ ningkat dikit. Jadi seperti itu aja terus. Jadi memang saya bersyukur ya dari bahasa Inggris ini yang mengubah saya bisnis. Saya bergerak di bidang bahasa Inggris, juga saya bisa mencari banyak teman dari luar negeri juga menggunakan bahasa Inggris. Saya juga bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa itu juga dari bahasa Inggris. Saya juga bisa mendapatkan karir yang menurut saya membantu saya itu karena bahasa Inggris. Jadi ya nggak tahu banyak berapa banyak benefit dari bahasa Inggris itu yang saya dapatin di situ dari ketika saya kuliah sampai ketika saya udah lulus kuliah. Yang simpelnya gini aja deh, ketika kamu bisa bahasa Inggris, ya kamu bisa ikut exchange ini, kamu bisa ikut conference ini, conference itu. Yang intinya ketika kuliah, saya at least bisa jalan-jalan kan di situ, atau bisa sekitar 6 atau 7 negara di situ ketika saya masih kuliah pada saat itu ya, karena bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak mungkin proposal saya diterima. Kalau kamu berani mau keluar negeri dan sebagainya, nggak mungkin kan. Nah, at least dari jalan-jalan, dari bisa bahasa Inggris ya saya bisa jalan-jalan di situ dengan proposal gratisan saya itu ketika saya nge-apply di kampus ataupun di luar kampus di situ. Mungkin seperti itu Bang Alex. Berarti memang banyak banget manfaatnya Bang, nggak bisa Banyak. disebutin satu per satu tadi ya. Cuman tadi memang secara garis besar tuh ada mulai dari bisa dapat beasiswa, kemudian juga kemampuan networking, bahkan sampai bisa berkarir dan juga bisa kita join Habitat itu juga karena kemampuan bahasa Inggris ya Bang. Jadi memang sebenarnya banyak banget juga buat teman-teman audiens manfaat yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris gitu. Nggak cuman untuk formalitas tes TOEFL untuk lulus kuliah atau untuk lanjut S2 aja, tapi ada banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatin ketika teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris gitu. Nah, dari cerita Abang tadi Bang dan dari pengalaman yang udah Abang sharing tadi juga, itu kan sebenarnya kayak aku dan juga mungkin teman-teman yang lain itu semakin tertarik nih Bang untuk mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi mungkin kita bingung nih Bang, kayak kan sekarang ada banyak kursus bahasa Inggris yang berbayar gitu Bang. Tapi di sisi lain juga ada beberapa bukan kursus yang gratisan sih, tapi cara-cara belajar bahasa Inggris mandiri lah, yang otodidak yang gratisan gitu kan. Kayak ada, aku pernah baca tuh bisa lewat nonton film, bisa lewat denger lagu, atau bisa lewat baca buku gitu kan. Nah, kalau menurut Abang nih, untuk kayak misalnya orang yang memang baru mau belajar, kayak misalnya aku dan juga mungkin teman-teman yang lain juga, itu kira-kira mending yang mana sih Bang? Mending kita ambil yang berbayar atau yang gratisan aja gitu Bang? Ya, kalau ditanya semua orang masih jawabnya gratisan, mungkin berbayar. Karena saya juga pengennya gratis, semua orang juga pengen gratis dan sebagainya. Tapi balik lagi ketika gratisan, keuntungannya apa, kelemahannya apa. Nah, salah satu kelemahan dari gratisan biasanya di situ materinya kurang lengkap. Terus yang kedua, trigger nggak ada, acuan nggak ada dan sebagainya. Di situ kadang-kadang buat kita ngerasa belajar dalam situasi ketidakpastian. Paham kan? Ngerasain kan kalau kita belajar suatu yang tidak pasti, ini bener nggak ya langkah pertamanya gue kayak gini dan sebagainya. Di situ kita buat malas. Tapi kalau kita udah tahu, wah ini langkahnya pasti nih, gue ikutin aja jalurnya. Di situ ya kita punya trigger, wah sekarang gue speaking satu nih, di kursusan selanjutnya gue mau ngambil speaking 2 lagi. Nah jadi ada trigger di situ untuk pengen level 2, level 3, level 4 ketika berada di kursusan di situ. Nah, jadi perbedaannya di situ, Bang. Jadi ketika ditanya kalau gratisan bisa ngakomodir itu semua, ya mendingan gratisan. Tapi kalau masih belum komplit dan sistemnya di situ masih belum bagus, ya mendingan ke kursusan di situ yang nggak gratisan di situ. Tapi juga hati-hati, nyari kursusan nggak juga asal-asalan. Kadang-kadang banyak kursusan di situ yang bisa kita cari yang di gratisan juga kan misalnya di situ. Nah, karena gini, belajar bahasa itu beda sama belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia. Ya kalau belajar matematika, fisika, kimia ya mungkin ngelihat modul, mungkin nonton YouTube dan sebagainya kelar. Kalau belajar bahasa, mau ngomong sama YouTube, lu ngomong sama kaset nggak mungkin kan. Itu di situ kita juga butuh orang di situ untuk ngasih feedback at least gitu.
Apalagi kayak belajar IELTS. Oke, mungkin di reading ataupun di listening ketika kita di IELTS, kita bisa ngerjain sendiri. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa jawab soalnya sendiri dan cari kunci jawabannya sendiri dan kenapa jawabannya sendiri bisa. Tapi kalau dalam writing speaking, impossible kita nanya sama buku. Tulisan gue kayak gini, benar nggak kayak gini? Conjunction benar nggak gini? Ini bagus nggak untuk IELTS kalau kayak gini? Nah, itu kita butuh orang di situ yang ngasih feedback. Speaking juga di situ. Benar nggak pronunciation gue kayak gini? Tadi direct idea-nya bagus nggak? OOT nggak? Dan sebagainya. Itu kita juga butuh feedback. Kita butuh orang lain di situ. Nah, jarang di situ yang gratisan uh, yang gratisan bisa ngakomodir itu semua. Tapi balik lagi kalau kamu bisa negosiasi, ya kayak kayak sekarang nih yang lagi dengerin podcast saya, kalau bisa negosiasi sama saya, bisa diplomasi sama saya, kan bisa saya kasih gratis kan. Tapi lihat dulu ya kalau ada apa feel bisa jadi jodoh ya nggak apa-apa misalnya. Bercanda, bercanda. Ya jadi intinya seperti itu. Kalau tergantung apa yang bakal kita cari di situ. Di situ. Tapi kalau bisa dapat gratisan semua, kenapa enggak? Semua orang pengen gratisan. Betul betul bang. Nanti mungkin bisa di drop ya bang, LinkedIn-nya atau ID-nya. Boleh, Siapa tahu boleh, ada yang boleh, berminat boleh. untuk bernegosiasi gitu. Lu salah Karena ngomong seperti Bang aja. Indra ini sangat sangat suka bernegosiasi nih. Tapi tadi bang Eh, dari pertanyaan tadi berarti yang aku tangkap gini, berarti gratisan ya semua orang pasti pengen gratisan gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah gratisan ini bisa mengakomodir beberapa hal yang dimiliki kursus berbayar yang mana itu sangat penting ya, gitu dari tiga ya, penjelasan abang tadi kan. Yang pertama itu kayak trigger, yang kedua itu kayak untuk mendorong konsistensi, sama yang ketiga itu ya, betul. untuk feedback tadi tuh ya bang, yang Ya, sebenarnya jarang ada kursus gratisan ataupun cara-cara gratisan yang bisa mengakomodir itu. Menarik bang. Berikutnya bang, nah kayak tadi kan kita udah sepakat gitu kan bang, bahwasanya memang sebenarnya gratisan itu kalau bisa gratis kenapa enggak gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Bang Indri sendiri, dulu ketika Abang belajar bahasa Inggris, Abang belajar otodidak atau apa Bang, atau kursus? ya. Kalau dulu memang saya mulainya dari kursusan dulu ya. Karena habis lulus STM, saya nggak nggak diterima di kampus-kampus di Indonesia. Saya kaburnya ke kampung Inggris tuh. Nah, saya kampung Inggris tuh bukan pengen belajar bahasa Inggris, cuman pengen ngisi waktu di situ supaya saya nggak dibilang nganggur. Intinya gitu dulu awalnya. Di situ. Jadi saya masuk belajar di Pare Kampung Inggris di situ, ya belajar itu basic banget dari nol banget. Saya nggak pernah masuk kursusan ini itu dan sebagainya. Saya belajar di Pare Kampung Inggris tersebut. Nah, terus selanjutnya setelah berapa bulan saya di sana, saya ngeliat nih apa ya, sistem. Saya juga ngeliat cara dan variabel-variabel ataupun sesuatu yang dibutuhkan dalam bahasa itu seperti apa. Saya udah ngeliat di kursusan tersebut. Ketika saya udah ngeliat, saya ngimplementasinya sendiri di situ. Nah, jadi kita memang butuh acuan dulu, mulainya dari mana dan sebagainya itu memang harus dikhususkan gitu Bang Hafiz. Nah, setelah dari situ, nah baru saya belajar sendiri di situ. Nah, untuk memperdalamnya ya, karena gini, karena kalau belajar itu nggak dari diri kita juga, di situ kita ngemanfaatin kursusan aja, saya yakin nggak akan bisa. Kalau sampai saat ini teman-teman masih dengar 2 bulan belajar bahasa Inggris, ketika lu masuk kursusan ini 1 bulan bisa, 2 minggu bisa, 3 bulan bisa, 5 bulan bisa, itu omong kosong semua itu. Ya. Intinya semuanya balik ke kita di situ. Nah, kalau kita ngikutin belajar mereka dan kita juga belajar sendiri, ya memaksimalin diri kita untuk benar-benar belajar ya pasti bisa. Tapi kalau kita nggak memaksimalin di situ, ya nggak bakal bisa. Siapapun guru bahasa Inggris mau guru bahasa Inggrisnya Peter Parker, mau guru bahasa Inggrisnya Angelina Jolie yang ngajarin bahasa Inggris Britishnya dan sebagainya. Ya kalau kita nggak mau belajar ngeliatin Angelina Jolie-nya dong, bukan belajar bahasa Inggrisnya, ya bakal nggak bisa. Nah, intinya di situ. Jadi nggak ada jaminan bisa bahasa Inggris ketika semuanya nggak balik ke diri kita. Jadi pelajari sistemnya, implementasikan sendiri, dan sungguh-sungguh. Saya yakin pasti bisa bahasa Inggris. Oke.
Berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya Bang, karena gimana pun metode Betul. belajar kita, mau kita belajar sama siapapun juga, kalau misalnya dari diri kita juga nggak niat, ya bakal susah juga gitu. Kayak tadi kalau kita Iya. belajar sama Angelina Jolie, kita ngeliat ya Angelina Jolie-nya gitu, bukan belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Betul-betul menarik sih Bang. Sama mungkin satu sih Bang, pertanyaan terakhir dari aku juga. Karena kita udah sampai akhir sebenarnya sih Bang. Jadi tadi kan pertanyaan pertama aku itu kan terkait kenapa sih bahasa Inggris itu penting untuk mahasiswa. Nah pertanyaan penutup aku sih Bang gini, apa sih sebenarnya efek kalau misalnya setelah kita lulus kuliah, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris? Efeknya mungkin akselerasi karir kita bakal lambat. Kita banyak hambatan ketika gue mau daftar di perusahaan ini, wah gue nggak punya TOEFL dan gue nggak bisa bahasa Inggris, ya jadi nggak bisa ngedaftar. Ketika gue mau masuk beasiswa ini, daftar ini, ternyata syaratnya juga bahasa Inggris, ya gue nggak bisa daftar di situ. Jadi menutup chance kita untuk memiliki akselerasi karir yang cepat di situ, yang bagus di situ ketika kita nggak bisa bahasa Inggris. Nah, makanya untuk teman-teman semua yang mendengarkan pada hari ini, ya, berapa pentingnya bahasa Inggris, yang nggak ada waktu lagi buat nunggu-nunggu, ntar aja deh minggu besok, ntar aja deh ketika bulan besok aja deh gue belajar ketika ada waktu, nggak ada. Kalau ada waktu sekarang, ya udah sikat belajar mulai dari sekarang. Gitu. Mungkin kayak gitu, Bang Hafiz. Oke baik. Eh, Terima kasih Bang Indre untuk apa tadi juga untuk pesan terakhirnya ya buat semua teman-teman mahasiswa dan teman-teman audiens yang menonton podcast kita pada siang hari ini atau mungkin kapanpun juga karena podcast ini nanti bakal ditayangin di YouTube Bang dan itu bisa ditonton kapan aja gitu kan meskipun kita ngeteknya siang ini. Nah jadi mungkin di akhir ini aku mau ngucapin terima kasih kepada Bang Indre Wanov khususnya yang udah bersedia untuk ngeluangin waktunya Bang selama kurang lebih 1,5 jam terakhir ya Bang. Sebenarnya ini di luar ekspektasi sih Bang karena perkiraan cuma setengah jam gitu tapi tadi kasihkan ngobrol juga jadinya 1,5 jam lebih sama Bang Saya, Indre. saya Terima buat kasih Bang nyaman kan. udah ya, terima kasih Bang udah ngeluangin waktu. Oh ya, sama tadi Bang, apa namanya mungkin bisa di-mention juga Bang kayak akun Instagram atau akun LinkedIn-nya gitu. Buat yang mau negosiasi sama Abang tadi. Aduh, gak gue bercandain nih Iya nggak? sebenarnya nih. Iya, yang mau ngubungin Abang langsung mungkin kayak mau nanya-nanya gitu kan Bang terkait bahasa Ya, ya. Inggris. Mungkin boleh nggak Bang Nah kalau ini, di drop? ya ini saya taruh di chat juga ya. @indrewanov, di situ juga akun LinkedIn saya juga @indrewanov, akun Instagram saya juga @indrewanov di situ. Mungkin bisa di add kalau mau nanya tentang belajar bahasa, mau nanya tentang beasiswa, karena saya juga mentor. eh ya syukur sampai sekarang banyak legasi yang buat teman-teman bisa kuliah di luar negeri, yaitu juga dari mentoring atau coaching saya. Jadi jangan malu-malu ya, selagi bisa saya bakal ngasih legacy sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Dan juga ketika mau yang gratisan juga ada, saya juga buka beasiswa Indra One bisa lihat di Instagram saya. Jadi setiap tahun ada banyak award di seluruh Indonesia, di situ yang saya kasih belajar selama sebulan gratis dan langsung dapat mentoring untuk daftar beasiswa LPDP, AAS, Chevening dan sebagainya uh, langsung dimentoring oleh saya langsung di situ. Jadi jangan malu-malu kalau teman-teman pengen belajar bareng saya. Mungkin itu aja, Bang Hafiz. Baik, terima kasih kepada Bang Indriano sekali lagi yang udah meluangkan waktunya. Juga kepada teman-teman audiens yang udah menyaksikan podcast ini hingga selesai. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast Ruang Mahasiswa berkolaborasi dengan Stylus Skill yang akan kita tayangkan setiap 2 bulan selama 1 kali di kanal YouTube Ruang Mahasiswa dan juga kanal YouTube Stylus Skill. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Indrianov dan juga kepada teman-teman panitia yang bertugas pada siang hari ini. Sekian dan selamat siang dan terima kasih.